welcome back to my channel. Di video kali ini aku bakalan memperkenalkan ke kalian segmen baru dari YouTube aku yang semoga akan men-encourage aku untuk upload lebih sering. Itu adalah mirip gak sih? Jadi di sini di segmen ini aku bakalan ngebandingin high-end makeup dan local makeup atau drugstore yang kata orang mereka itu agak mirip gitu. Kita bakal buktiin di sini dari makeup yang emang mirip sampai makeup yang kayak hah, gak mirip tahu gitu. Jadi di segmen ini biar membantu kalian juga untuk lebih bisa memilah-milih worth it-an yang mana gitu. Nah, untuk produk pertama yang akan dibahas di segmen baru ini adalah Marc Jacobs yang coconut setting powder sama SK yang flawless micro setting powder. Aku pakai Marc Jacobs sebenarnya kayak udah lama, dan mungkin kalian yang follow Instagram aku tahu betapa cintanya aku sama Marc Jacobs. Tapi tenang aja, tidak ada bias di antara ini di video kali ini. Dan untuk SK aku udah pakai selama 2 mingguan, jadi aku udah kayak bisa menyimpulkan review yang adil di antara ini. Dan SK ini kalau misalnya kalian ngeliat tutorial aku selalu pakai di tutorial yang terakhir. Jadi aku udah tahu review yang bener-bener review dari kedua produk ini, karena bisa dibilang aku cinta banget sekarang sama SK juga dan tetap cinta dengan Marc Jacobs. Nah, btw ini disclaimer aja karena kulit aku itu dry and sensitive. Jadi review ini akan berdasarkan kulit aku yang dry, tapi nanti aku akan memberikan masukan juga untuk teman-teman yang kulitnya mungkin gak dry gitu. Kayak misalnya untuk loose powder, aku akan memberikan masukan juga untuk teman-teman yang kulitnya oily. Tapi maaf banget di sini aku nggak bisa ngebahas tentang cocok apa enggak di kulit yang mempunyai jerawat, karena aku takut ngebahasnya karena aku personally lagi tidak ada jerawat saat ini. Jadi aku nggak tahu bisa apa enggak, cocok apa enggak. Jadi aku hanya membahas cocok apa enggak untuk yang kulitnya dry dan yang untuk kulitnya oily. Oke, ini aku udah pakai makeup, aku pakai cushion hari ini supaya biar lebih kelihatan. Aku nggak pakai concealer juga, biar lebih kelihatan aja hasil dari powdernya. Aku itu tipe orang yang suka looknya itu glowing, jadi aku pakai loose powder itu hanya untuk di under eye dan area T-zone. Nah, kita bahas dulu dari packaging. Ya, ini packagingnya dia bulat, dan ini kayak bulat tapi lonjong, apa ya, kayak ada ininya di atas. Sedangkan si SK itu dia lebih ke kayak ya udah bulat flat aja gitu. Nah, si Marc Jacobs itu dia nggak ada sponge-nya, nggak ada puffnya. Sedangkan kalau SK itu ada, dia ada puffnya gini. Sedangkan Marc Jacobs enggak, bener-bener langsung net powdernya aja. Dan SK itu dia ada tempat powdernya, terus baru dibuka lagi itu baru ada si netnya. Dan ini netnya kalau udah dibuka nih sama kayak Marc Jacobs. Nah, jadi minusnya si Marc Jacobs itu dia nggak ada puffnya dan kayak nggak ada tempat pelindung untuk si puffnya ini. Jadi poin plus banget dari packaging menurut aku, lebih jatuh ke SK. Dan dia juga ada cerminnya. Jadi SK untuk packaging ini menang banget menurut aku karena dia ada lengkap gitu. Sedangkan kalau Marc Jacobs kalau dibawa-bawa, kita bener harus bawa peralatan yang lainnya lagi. Nah, untuk harganya SK ini 165.000, dan buat yang Marc Jacobs ini harganya 726.000. Mereka berdua sama-sama ada di Sephora Jakarta. Aku nggak tahu untuk Sephora di luar Jakarta ada atau enggak. Cuman di Sephora Jakarta Marc Jacobs dan SK dua-duanya ada. Oke, kita langsung bahas aja dan coba aja. Aku bakalan pakai di sebelah sini untuk Marc Jacobs dan di sebelah sini untuknya SK. Nah, di sini biasanya aku tuh kalau pakai powder untuk di under eye itu aku pakai brush yang kayak gini. Tapi untuk benar-benar memastikan apakah dia crack atau enggak dan dia itu flawless banget apa enggak, aku mau pakai ini kayak powder puff pizza gitu. Ini dari Masami Suko, dan aku suka banget pakai ini karena dia bisa sekalian buat baking dan kayak menyeluruh gitu loh. Jadi partikelnya tuh kayak dapat semua gitu untuk dipakai. Nah, ini aku bakalan pakai yang Marc Jacobs dulu. Nih ya. Tuh.
Nah, aku biasanya tuh pakai sampai sini, sampai ke hidung gini. Baru ke setengah sini. Nih, ini yang aku pakai Marc Jacobs. Kelihatan ya, ini yang sebelah sini aku belum pakai sama sekali. Jadi kalian bisa lihat dia emang ada coveragenya sedikit. Ini aku pakai yang shade-nya Invisible, tapi berbulan-bulan dan emang selalu cinta sama Marc Jacobs. Dan kalian tuh banyak banget yang minta kayak, Kak please bandingin SK sama Marc Jacobs. Waktu kemarin aku sempet kasih mini review juga di Instastory kalau aku bilang ini tuh emang mirip banget sama bedak kecintaan aku, yaitu Marc Jacobs. Nah nih, buat kalian yang nggak suka pakai concealer, ini bisa pakai loose powder doang, dan ini selalu menjadi trik aku. Jadi aku itu anaknya rada anti concealer kalau misalnya aku pakai full complexion kayak gini, kecuali kalau misalnya untuk kayak nyantai gitu aku biasanya pakai concealer doang. Tapi kalau misalnya aku udah pakai base gitu, kayak aku pakai cushion atau pakai foundation, aku biasanya nggak pakai concealer lagi, tapi aku tutupin pakai loose powder karena dia udah ada coverage sedikit tuh. Nih, ini perbedaannya. Lalu yang sebelah sini aku akan pakein punyanya SK. Kita di sini, ini btw puffnya SK enak banget, tapi di sini aku nggak mau pakai puff ini, pengen pakai puff ini aja karena biar hasilnya maksimal gitu loh kalau pakai ini. Blend lagi sampai ke bawah. Tadi aku pakai punya Marc Jacobs satu puff aja, dan ini aku juga satu puff aja biar kita ngelihat lebih ada coverage yang mana. Nih, udah selesai. Kayak bentar aku ngaca dulu. Aku nggak tahu ya di kamera kelihatan apa enggak, cuman aku ngerasa kalau untuk coverage kayaknya lebih sedikit banget menangan Marc Jacobs dibanding SK. Walaupun dia menurut aku coveragenya udah oke banget, tapi untuk dibandingin sama Marc Jacobs menurut aku agak lebih high coverage, lebih ada coverage Marc Jacobs sedikit banget, nggak jauh bedanya ya sih. Nah, dua-duanya ini emang ngeklaim flawless gitu, dan aku akui memang iya muka tuh jadi lebih flawless menurut aku. Dan ini sumpah ya, di realnya ini gue kayak lagi mau makeup yang ke event gitu. Bagus banget, bikin flawless. Dua-duanya menurut aku sama tingkat flawlessnya, cuman yang bikin bener-bener beda itu, yang bikin ada perbedaannya itu si SK, dia lebih coveragenya lebih sedikit daripada Marc Jacobs. Si Marc Jacobs kan tadi satu kali aja tuh udah senutup ini, tapi SK masih agak di bawah sedikit banget, dan itu sedikit banget sih menurut aku. Soalnya kalian lihat deh, ini kantong mata yang bawahnya ini tuh masih bisa kelihatan, sedangkan ini udah tersamarkan sedikit. Aku nambahin blush ya sedikit ya, biar kita nggak terlalu putih di under eye-nya. Nah, ini dia, kita ngaca sedikit lagi. Untuk flawlessnya, lebih flawlessan mana? Menurut aku sih sama banget menurut aku. Dan BTW selama ini aku pakai Marc Jacobs dan SK itu nggak crack, nggak creasing sama sekali. Jadi menurut aku untuk tingkat crack dan creasingnya kayaknya sama-sama seimbang. Dua-duanya sama-sama nggak bikin crack dan creasing. Bagus sih nih kalau misalnya kalian lihat ya, sebenarnya kayak nggak ada bedanya nggak sih? Kayak nggak ada bedanya kalau gue tuh pakai dua produk yang berbeda gitu loh. Kayak yaudah kayak satu produk yang sama aja. Jadi makanya kenapa gue bawa ini ke segmen baru ini, karena menurut gue ini 99,9% mirip. Yang bikin gak mirip tuh tadi doang, coveragenya doang gitu. Dan menurut aku ini di kulit aku yang kering itu gak bikin kayak berat. Aku masih bisa kayak A, I, U, E, O, masih kayak masih bisa gitu-gitu. Dan dia bikin flawless iya. Aku kurang tahu, maaf banget kalau misalnya untuk di kulit yang berjerawat itu akan seperti apa. Kalau untuk di berjerawat itu mereka cocok apa enggak. Cuman yang bisa aku kasih tahu, ini untuk yang teman-teman mukanya oily, oke banget untuk pakai kedua loose powder ini. Karena dia, lihat deh, tadi kan muka aku glowing banget, sekarang kayak
hey, aku kok agak matte gitu kan. Nih, jadinya untuk teman-teman yang oily ini pasti cocok dan pasti bisa ngelock makeup kalian. Cuman itu sih, aku tuh sebenarnya nggak suka yang kayak full face gitu karena takut cakey. Jadi saran aku kalau misalnya kalian pakai complexion yang full complexion kayak gini, itu mending coba deh pakai powdernya di under eye sama area T-zone aja. Jadi di lock gitu pakai apa namanya, puff kayak gini juga. Karena menurut aku ini lebih membantu dan bikin makeup itu nggak kelihatan cakey dan terlalu tebel, terlalu dempul gitu. Karena menurut aku di area under eye dan area T-zone sama dagu aja tuh udah bisa ngelock minyak kalian. Jadi menurut aku buat teman-teman yang oily ini juga bisa tetap pakai. Buat yang teman-teman yang kulitnya dry kayak aku bisa pakai juga, karena aku nggak ngerasa kulit aku kayak ketarik. Aku ngerasanya kayak ya udah, kayak nggak kerasa pakai apa-apa. Dan ini buat daily pasti bagus banget. Kalau misalnya kalian nggak pakai complexion apa-apa, buat daily pasti bagus banget, sebagus itu. Akan tetap flawless menurut aku. Nih, gue masih nggak bisa berhenti ngeliatin muka gue karena ini dua-duanya tuh sama, kayak ya udah gitu, kayak aku pakai satu produk yang sama. Menurut aku bedanya cuma itu doang, cuman ada di coveragenya lebih menang di Marc Jacobs sedikit gitu. Jadi untuk segmen ini menurut aku mirip gak sih mereka? Itu aku bisa nyatakan mereka sangat mirip, semirip itu 99,9% mirip. Aku tetap cinta dua-duanya, aku bener cinta itu sama dua-duanya. Dan Marc Jacobs itu juga aku udah pakai ini tuh udah lama. Cuma kalau misalnya disuruh milih dari sisi budgetnya, pasti aku akan lebih memilih SK karena dia jauh lebih murah dengan kualitas yang sama, hampir mirip banget sama Marc Jacobs, cuman lebih coverage si Marc Jacobs dan itu sedikit bedanya. Aku pasti akan lebih memilih SK sih. Tapi dua-duanya keep in mind, aku cinta banget sama dua-duanya. Aku senang banget kalau nemu high end brand ada mirip dari lokal brand, ngerti kan? Kayak ada yang mirip sama mereka gitu. Jadi aku nyatakan kedua produk ini mirip. Jadi buat teman-teman kalian mendingan kalau misalnya mau mendapatkan look yang flawless dengan pakai loose powder dan tetap kerasa ringan dan cocok untuk kulit oily atau kombinasi atau dry, kalian bisa pilih dua-dua ini atau lebih ke SK lebih tepatnya karena dia lebih murah jauh banget. Dua-duanya bisa kalian beli di Sephora dan setahu aku Marc Jacobs ini cuma satu warna, sedangkan SK ini ada banyak deh warnanya, kalau nggak salah cuma satu doang. Dan ini aku pakai yang shade-nya custard. Oke, itu dia tadi videonya yang pertama dari segmen terbaru ini. Semoga kalian suka dan puas. Dan kalau misalnya kalian punya produk-produk yang kalian itu lagi galau banget, kayak katanya tuh si ini mirip sama ini, bener gak sih? Coba aja komen di bawah, siapa tahu nanti aku bisa beli dan coba dan kasih reviewnya ke kalian. Mumpung kita lagi self quarantine, jadi banyak waktu yang bisa diluangkan. Aku juga bisa nyobain produk-produknya. Jadi coba kalian komen di bawah produk-produk apa yang kalian itu penasaran dan kalian tuh udah kayak ini kayak mirip deh sama ini gitu, biar nanti aku cari dan bisa aku buat videonya. Thank you so much for watching this video. Semoga kalian suka ya video ini. Jangan lupa di like dan subscribe. See you guys on my next video. Bye.